warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ini adalah bulan saya ya, saum. Artinya kan puasa. Kali ini kita akan membicarakan berkait dengan literatur, utamanya strategi trik kita di dalam searching atau mencari artikel-artikel ilmiah yang memang dari jurnal-jurnal yang baik. Terutama kita mencoba untuk search, mencari jurnal-jurnal internasional yang baik. Tentu ini menjadi suatu catatan dan perlu diperhatikan bagi teman-teman di jenjang S1 agar tidak comot sana comot sini dengan gampangnya ketika kita lagi browsing atau searching mencari artikel ilmiah. Apalagi ketika kita membicarakan suatu review artikel, baik itu yang literatur naratif tradisional review atau bahkan sampai yang sistematik dan meta analisis. Ini harus menjadi suatu catatan bagaimana mencari artikel ilmiah yang baik. Selamat mengikuti rangkuman dari video berikut. Masih dalam lanjutan mengenai review artikel, baik itu untuk keperluan literatur ketika kita membuat suatu proposal atau laporan skripsi, tesis, disertasi, atau untuk kepentingan dalam pembuatan manuskrip review artikel. Tentu ada suatu strategi yang harus kita lakukan di dalam penelusuran artikel ilmiah. Jika kita tujuannya hendak membuat suatu manuskrip review artikel, tentu ini sebagai data sekunder, maka harus ada suatu trik di dalam searching artikelnya. Sebelum kita mempraktekkan bagaimana kita melakukan searching yang efektif ya, dan tentunya hasil yang berupa artikel itu benar-benar sesuai tema atau keyword yang kita inginkan. Di sini kita harus bisa membedakan antara jurnal dengan artikel ilmiah. Jadi kalau selama ini cari jurnalnya, jurnal itu maksudnya full text artikelnya atau nama jurnal gitu ya. Jadi terkadang sering salah di dalam pengucapan, tetapi mungkin pemaknaannya yang dituju udah benar gitu. Ini sebagai contoh, nama jurnalnya adalah Asian Journal of Pharmaceutical Sciences. Ini masuk di dalam Science Direct. Kemudian publishernya dia Elsevier, tetapi sistemnya hosting ya dengan Shenyang Pharmaceutical University. Jadi sebenarnya milik hak pengelolaan itu milik Shenyang Pharmaceutical University. Ini sistem hosting dan tentu ada kerjasama langsung dengan Elsevier. Secara otomatis tentu dia akan database-nya ada di dalam Scopus maupun yang ada di search engine Science Direct ini. Nah, ini nama jurnalnya, dia sifatnya open access. Kalau pada umumnya ya kita akan free ya, mengunduh PDF full text-nya itu akan gratis. Nah, ini contoh dari jurnalnya. Ini ada original research paper, ya, original artikel. Judulnya tentang aktivitas antioksidan dari caffeic exit. Ini yang kemudian diformulasi menggunakan cyclodextrin. Berikut adalah halaman web dari Asian Journal of Pharmaceutical Sciences, di mana ini sudah ada di dalam database Science Direct. Ini kita bisa klik. Misal kita mau menelusuri artikel tadi, kita bisa lihat artikel in press misal. Di sini ada banyak artikel reviewnya. Saya ambil contoh misal amino acid transporter ini ya. Coba kita lihat seperti ini. Ini milik logo Shenyang Pharmaceutical University yang tadi kolaborasi atau hosting dengan Elsevier, sehingga dia langsung di bawah publisher Elsevier. Ini review, ini menandakan review judulnya ini, dan ketika ada PDF, download PDF seperti ini, tandanya gratis atau dicirikan dengan adanya open access, maka bisa diakses full text dengan gratis. Kemudian ini nama jurnal ya,
masih dalam Search Engine Science Direct, nanti kita akan berikan contoh. Ini jurnal Research in Social and Administrative Pharmacy. Jadi bagi teman-teman yang bidang risetnya ada di manajemen farmasi atau farmasi komunitas, apalagi yang hubungannya dengan farmasi klinik, sebenarnya banyak sekali jurnal-jurnal yang dapat mendukung di dalam penulisan ilmiahnya. Jadi tidak perlu khawatir, wah jurnalnya susah dicari, tidak, sebenarnya banyak juga. Nah ini contohnya. Ini juga publishernya dari Elsevier. Ini tentang COVID-19 ya. Dan yang perlu kita perhatikan lagi dari jurnal sebenarnya ada beberapa poin. Yang pertama, DOI. DOI ini suatu nomor unik yang memang melekat pada masing-masing artikel, nanti memiliki DOI-nya masing-masing. Ini yang jurnal-jurnal yang bagus tentu dia akan memiliki nomor DOI ya. Ini suatu nomor unik, jadi sangat penting juga nanti di dalam kita menelusuri, mengecek dan sebagainya. Coba kita klik Social Farmasi. Coba kita cari jurnal. Ini jurnal. Salah satu contoh jurnal untuk teman-teman di bidang komunitas, farmasi komunitas, Research in Social and Administrative Pharmacy. Kita mencoba yang di artikel. Ini artikel in press. Jadi ini adalah nama jurnalnya, di mana publishernya dia langsung Elsevier, jadi otomatis masuk ke dalam database Search Engine Science Direct. Kalau kita menginginkan artikelnya, kita bisa klik di sini. Nah ini tentang COVID-19 gitu ya. DOI-nya ada, ini autor-autornya, dia terbit baru online ya, baru in press 23 April 2020 kemarin. Kemudian yang tidak tercover di dalam Search Engine Science Direct ini sebagai contoh saya ambil, ada suatu jurnal yang dinamai Pharmaceutical Sciences. Ini dari Iran, dia dari Fakultas Farmasi di Tabriz University of Medical Sciences. Nah ini jurnalnya Pharmaceutical Sciences, kemudian ini adalah contoh artikelnya ya, nanti full text bisa diunduh dalam bentuk PDF. Ini berkaitan dengan RSM untuk optimasi suatu formula ya, bidangnya adalah formulasi. Kalau kita tentunya sudah mengenal istilah design of experiment. Nah ini salah satu metodenya, ini dalam pembuatan suspensi zat aktifnya atorvastatin. Saya coba cari Pharmaceutical Sciences, ini jurnal terindeks Scopus dan Web of Science ya, Thomson. Coba kita klik. Nah Pharmaceutical Sciences adalah nama jurnalnya ya. Ini dikelola oleh Fakultas Farmasi Tabriz University of Medical Sciences. Ini dari Iran. Ketika kita menemukan bahwa jurnal ini memang sudah terindeks Web of Science dan Scopus, maka sudah tidak lagi diragukan. Jadi jika kita menggunakan artikel-artikel dalam jurnal ini, insya Allah sudah bagus, jadi berinfek faktor. Contoh dari artikel-artikel ilmiahnya dari jurnal Pharmaceutical Sciences ini ya, di sini ini ada jenisnya riset artikel, ini judulnya. Nah ini banyak sekali hasil-hasil riset. Ini masih riset artikel gitu ya. Nanti juga akan kita temukan ada short communication, ada komentari ya, banyak sekali, ada reviewer acknowledgement dan sebagainya. Nah ini tadi saya bilang bahwa di sini sudah dicantumkan bahwa dia sudah terindeks Scopus. Kita bisa lihat SCR, dalam SCR dia masuk dalam indeks dalam kuartil Q2. Kemudian ada Journal of Applied Pharmaceutical Sciences. Ini nama jurnal dan ini adalah contoh artikelnya ya. Ini di sini ada DOI, ada ISSN. Ini juga sangat penting untuk diperhatikan. Kita nanti langsung ke webnya bisa. Nah, ini dari India. Jadi tidak selamanya kita membicarakan predator, jurnal yang tidak bagus. Nah itu bisa kita cek nantinya.
ini ada Journal of Applied Pharmaceutical Sciences. Perlu diketahui tidak semua terus bahwa jurnal-jurnal dari India itu jelek dan dianggap predator. Memang banyak jurnal-jurnal yang predator, tetapi tidak semuanya kemudian mindset kita menjadi negatif ke India gitu ya. Bahkan di Eropa Timur pun jurnal-jurnal yang tergolong predator juga banyak kita temukan. Di Amerika, utamanya Amerika Selatan, itu juga banyak. Jadi tergantung cara kita bagaimana mengetahui suatu jurnal itu memang terindeks Scopus atau Thomson tadi ya, Web of Science tadi, itu ada caranya, ada triknya. Bahkan kita terkadang tidak gampang percaya gitu ya. Di sini, meskipun di sini misal dia menyatakan bahwa terindeks pada Scopus. Nah, ini perlu kita nanti kita cek benar nggak di Scopus terindeks. Tapi kalau ini jelas terindeks lah ya. Dan dia juga masuk ke dalam V2. Nah, yang dikatakan artikel ilmiah full text. Jadi artikel ilmiah, artikelnya, manuskripnya itu full textnya itu adalah bagian dari jurnal ini. Misal saya ambil contoh di sini ada, nah ini kebetulan volume 10 isu 4, ini April 2020. Coba kita lihat yang ini dari Indonesia ya, orang Indonesia yang dia publish di Journal of Applied Pharmaceutical Sciences ini. Nah, ini adalah artikelnya, dan ini adalah nama jurnalnya. Jika kita sudah bisa membedakan apa itu jurnal, kemudian apa itu artikel ilmiah, jelas-jelas beda ya. Artikel ilmiah itu ada yang kemarin original research, ada review artikel masih dibeda-bedakan lagi. Nah, semua itu kemungkinan ada dalam satu nama jurnal. Misal jurnal A itu juga ada artikel yang original, ada yang review. Nah, jurnal A ini tentu ada suatu institusi atau lembaga yang mempublish, maka kita kenal dengan istilah publisher. Kalau kita membicarakan Elsevier ya, kemudian ada beberapa publisher yang memang dia dari institusi pendidikan, misal contoh kayak Farmasi UGM, dia mengeluarkan Indonesian Journal of Pharmacy. Nah, siapa publishernya? Ya Fakultas Farmasi UGM misalnya. Kemudian ada yang profit, ada yang non profit. Nah, semacam itu nanti bisa digali terus. Membicarakan indexer atau lembaga pengindeks jurnal. Jadi yang ini ada semacam penilaian ya sebenarnya dalam suatu database. Nanti jurnal-jurnal yang ada di seluruh dunia ini akan dinilai atau dimasukkan dalam suatu database, dan di situ tentunya ada suatu penilaian ya, secara gampangnya saja ada suatu penilaian sehingga kita, oh ya, jurnal A ini terindeks di Scopus, jurnal B ternyata tidak terindeks di Scopus. Nah, tentunya di situ ada semacam kompetisi ya, untuk tentunya tujuannya adalah semakin membuat suatu jurnal dan publisher yang mengelola itu akan semakin bersaing ke arah yang lebih baik. Jadi dalam menghasilkan suatu artikel-artikel ilmiah yang terpublish tentunya akan semakin berbobot, berkualitas semacam itu. Jadi banyak sekali lembaga-lembaga pengindeks. Kalau kita membicarakan lokal, misal di Indonesia itu ada portal Garuda, sekarang ada Sinta gitu ya. Atau kalau kita membicarakan Google, sebenarnya tidak hanya Google searching kayak yang sudah biasa kita kenal ya. Kalau kita mencari suatu misal tugas atau apa, kita sudah langsung searching di Google gitu ya. Nah, ternyata di Google juga ada yang namanya Google Scholar, atau kalau bahasa Indonesianya namanya Google Cendekia. Kemudian banyak sekali ada EBSCO, Gale, ProQuest, ada CABI, kemudian ada DOAJ. Nah, ini kalau kita membicarakan jurnal-jurnal lokal, nasional, selain terindeks Sinta, kalau sudah terindeks oleh DOAJ, nah lumayan lah ya, sudah lumayan. Kemudian ada yang lain juga, pengindeks yang lain, PubMed,
kemudian ada Cambridge Scientific Abstract CSA, ada Chemical Abstract Service CAS gitu ya. Nah, tentunya yang raksasa atau yang lebih besar, dia memiliki cakupan database yang lebih besar. Itu ada dua, Scopus dan Thomson. Kalau profesor saya di UGM menjelaskan semacam liga sepak bola gitu ya. Kalau di Serie A, Scopus ini sebenarnya masih pada kasta seri B-nya. Kalau kita mau membicarakan yang di Serie A-nya, liga yang tertingginya sebenarnya ada di Thomson, atau sudah berubah nanti di pengindeks Web of Science (WOS). Nah, kalau di Indonesia beberapa waktu terakhir ini heboh dengan para akademisi, researcher, publish di Scopus gitu ya. Sebenarnya negara-negara lain seperti tetangga kita Malaysia sudah beralih ke Thomson sebenarnya. Nah, ini pro kontra ya, ada yang suka, ada yang nggak suka ya, silahkan. Oke, yang jelas bagi kita yang ingin tujuannya adalah mencari referensi, kita nggak usah memikirkan level Scopus, Web of Science dan sebagainya. Yang penting dia jurnalnya memang jurnal yang bagus. Kalau kita secara umum gampang saja, jurnal yang bagus itu yang seperti apa? Ya udah, asalkan dia tuh sudah terindeks Scopus, apalagi di Thomson, Web of Science tadi, ya sudah. Jadi yang bagaimana dengan yang di portal Garuda, di Sinta, DOAJ, kalau memang sudah terindeks Scopus ya otomatis gugur gitu ya, karena memang lebih bagus di Scopus gitu ya. Jadi Bapak Ibu dosen saya rasa nggak akan bisa menolak kalau jurnal-jurnal artikel kita yang kita peroleh memang sudah terindeks Scopus, apalagi Thomson. Oke, dari banyak pengindeks ini nanti kita hanya akan membicarakan dua pengindeks besar, Scopus dan Web of Science. Karena bagaimanapun kalau kita mendapatkan suatu artikel dari suatu jurnal, ya tadi ada Asian Pharmaceutical Sciences, dan yang lain. Kalau dia sudah terindeks Scopus atau Web of Science, tentu dia sudah kualitas dari artikel sudah jauh lebih bagus dibandingkan yang tidak terindeks. Tapi juga belum tentu ya, tergantung, lagi-lagi tergantung bagaimana kita mengevaluasi menilai suatu artikel itu sendiri. Terkadang jurnal yang dari nasional lokal pun ada yang jauh lebih bagus ketimbang jurnal-jurnal yang terindeks Scopus gitu ya. Jadi ya relatif, tapi kalau membicarakan sistem ya sudah, yang paling terindeks Scopus, Web of Science, selesai. Oke, saya akan sedikit menjelaskan jadi agar tidak rancu. Apa sih bedanya Elsevier, Scopus, Science Direct, dan SJR? Kadang-kadang bahkan Bapak Ibu teman-teman di dosen, akademisi, researcher itu masih salah kaprah gitu ya. Scopus, Science Direct dibilangnya publisher, ya SJR pun dibilangnya engine publisher, padahal pemaknaannya beda ya. Kalau kita membicarakan suatu unit bisnis besarnya, Elsevier ini adalah publishernya. Jadi berawal dari si Elsevier ini. Elsevier ini memiliki beberapa produk, ya, termasuk ada Scopus, ada Science Direct, ada SJR gitu ya. Nah, Scopus itu apa? Scopus itu semacam suatu wadah. Dia mengumpulkan banyak sekali data-data dari berbagai macam jurnal dan artikel tentunya, yang terutama lebih-lebih yang di bawahnya publisher Elsevier. Tetapi Scopus ini kan pengindeks tadi ceritanya, tetapi tidak hanya menampung dari publisher Elsevier saja. Elsevier ini sebagai publisher tentu memiliki banyak sekali jurnal di seluruh dunia yang dia kelola. Nah, Scopus pengindeks tadi, selain produk-produk dari jurnal yang dipublikasi oleh Elsevier, itu juga menerima nantinya dari publisher-publisher lainnya, gitu ya. Dan tentunya ada suatu kriteria yang sangat ketat di sana. Jika dia nantinya tidak qualified atau kualitasnya memang tidak bagus dalam suatu periode tertentu, suatu jurnal itu bisa dikeluarkan, ya, bisa dikeluarkan. Maka ada beberapa jurnal di tahun 2018 itu masih terindeks Scopus, tetapi 2019 ini kok hilang. Ya karena memang pengelolaan si jurnal sudah nggak bagus, maka Scopus berhak untuk mengeluarkan jurnal itu. Jadi ini adalah suatu wadah untuk
pengindeks tadi. Nah, sedangkan Science Direct itu apa? Jangan dikatakan bahwa Science Direct itu publisher juga, lain gitu ya. Science Direct ini merupakan search engine-nya. Jika kita mau mencari suatu artikel, kita mau mencari suatu jurnal, kita bisa search di sini. Science Direct ini miliknya Elsevier Group juga gitu ya. Kemudian SJR itu apa? SJR itu singkatan dari Scientific Journal Ranking. Jadi meranking atau memperingkat jurnal-jurnal yang database-nya ada di Scopus tadi. Jadi keseluruhan jurnal yang ada di Scopus itu akan dibuat semacam kasta atau peringkat-peringkat tertentu. Maka kita kenal dengan istilah Q1, Q2, Q3, Q4. Yaitu kuartil 1, 2, 3, 4. Jadi jurnal-jurnal yang ada di database Scopus itu nantinya akan diklasifikasikan menjadi 4. Nah, tentunya yang Q1 inilah yang tinggi ya, atau kedudukannya, posisinya dia tertinggi. Q1, Q2, Q3, Q4 ini sangat berguna untuk menilai suatu artikel yang ada di suatu jurnal nanti apakah benar-benar memiliki impact faktor yang baik dan sebagainya seterusnya gitu ya. Kemudian selain tadi membicarakan Elsevier, ada Thomson. Ya, ini ceritanya sebenarnya sudah di atasnya kalau kita membicarakan apa ya, semacam kualitas. Kemudian kasta tadi, Thomson ini sebenarnya di atasnya Scopus. Ya, di Indonesia masih pada bingung tentang Scopus, sedangkan di luar sudah berlomba-lomba untuk ke Thomson. Nah, ini unik plus 62. Thomson juga sama seperti halnya Elsevier tadi. Dia memiliki banyak sekali produk. Salah satunya Web of Science. Ini suatu pengindeks juga. Nanti di sini akan ada banyak sekali database dari berbagai jurnal di seluruh dunia yang dia itu masuk tidak di dalam pengindeks Thomson ini. Kemudian Clarivate Analytics ini juga hubungannya masih kayak semacam search engine. Kalau di Scopus tadi kita membicarakan Science Direct Scopus gitu ya. Ini nanti kita akan bisa menggunakan URL link yang Clarivate Analytics. Oke, semoga tidak tambah bingung dengan penjelasan ini. Kita langsung masuk ke dalam bagaimana penelusuran artikel ilmiah database yang efektif gitu ya. Sebelum kita praktek pada suatu contoh, ini sudah saya sediakan beberapa saja dari banyak sekali search engine untuk melihat hasil-hasil publikasi, atau yang langsung tujuannya nanti ke jurnalnya ya. Ini berdasarkan kebiasaan saja. Kalau sudah sering membaca jurnal, nantinya akan paham, oh ya, kalau ini oh itu masih search engine, ini udah langsung ke jurnal gitu ya. Apa yang perlu kita persiapkan? Tentu ketika kita mau mencari suatu artikel ilmiah, dalam hal ini adalah suatu penelusuran, browsing, searching kayak gitu, kita sudah harus punya yang namanya roadmap, draft gitu ya. Terkait dengan apa? Terkait dengan riset atau studi yang akan kita kerjakan. Jadi sebelumnya kita sudah punya suatu roadmap, kemudian sudah di draft, dan akhirnya kita punya semacam keyword ya, kata-kata kuncinya ya. Nanti ada suatu contoh sendiri, kita tidak membicarakan bagaimana drafting roadmapnya gitu ya untuk penelusuran. Ini kita hanya prakteknya saja, teknisnya. Nah, misal saya nanti menggunakan keywordnya adalah katekin, dan di sini yang perlu kita persiapkan sebenarnya bagi teman-teman yang sudah terbiasa dengan reference manager untuk mengelola data-data dari artikel ilmiahnya, kita bisa mempersiapkan reference manajernya. Kalau saya sudah biasa menggunakan Zotero ya, maka ada satu logo di sini Zotero. Bisa juga pakai EndNote, Mendeley, banyak sekali ya reference manager yang bisa digunakan. Kebetulan Zotero ini masih free, dia gratis karena sejak kecil kita di TK PAUD itu diajarkan untuk gratisan ya, dengan lagu-lagu anak-anak ke Bandung, Surabaya, ikut dengan percuma gitu. Nah, oke, kita langsung ke search engine. Ada beberapa yang saya perkenalkan. Nanti ada Science Direct, ada Springer, logonya sangat khas ya.
kepala kuda gitu ya. Ada Willy Online, itu nanti dengan online library.willy. Kemudian ada Tyler and Francis, itu Tenfold Online. Kemudian ada ACS, American Chemical Society ya. Kemudian ada PLOS. Di PLOS ini tentu teman-teman yang penelitian atau riset studinya berhubungan dengan farmakologi itu akan senang ketika membaca jurnal-jurnal dari PLOS gitu ya. Atau yang sangat umum ya nanti di Science Direct, kemudian di Springer, itu umum dan banyak sekali. Langkah pertama untuk melakukan searching, mencari artikel ilmiah pada search engine Science Direct ya, silakan dibuka URL-nya sciencedirect.com, maka akan ketemu seperti ini. Nah, ini ada keyword, ada author name, ada jurnal atau book title, volume, issue, page gitu ya. Untuk umum, secara umum, jika kita hanya menggunakan keyword, ketik saja misal katekin tanpa harus memilih jurnal mana gitu ya. Jadi nanti jurnalnya bisa apapun, kita klik. Nah, akan keluar seperti ini hasil dari penelusuran dari search engine ini. Kita temukan sebanyak 28.035 artikel. Ini terdiri dari berbagai jenis tipe artikel. Ada review sekitar 2.900 hampir 3.000-an, riset artikel hampir 18.700 sekian ya, ensiklopedi, book chapter dan sebagainya. Ini yang berkaitan dengan katekin gitu ya. Jika kita ingin membatasi, misal kita hanya akan mencari artikel yang jenisnya review dan research artikel, maka secara otomatis ini akan berubah dan ini juga berkurang. Yang tadinya 28.000 sekian ini menjadi 21 tentunya karena berkurang ya. Kemudian kalau kita juga ingin membatasi hanya tahun-tahun tertentu gitu ya, ini kan kalau kita klik lebih jauh dari tahun 1996, kita hanya membatasi 5 tahun terakhir, misal tinggal diklik saja ini, misal sampai tahun dari 2016 gitu ya. Jadi 2015 ke bawah itu kita singkirkan gitu ya. Tujuannya kan terkadang juga kita hanya ingin mengetahui yang update, misal seperti itu ya. Ini terserah ya, mau semuanya bisa, mau dibatasi years atau tahunnya bisa. Maka sudah berkurang lagi, hanya menyisakan sekitar 8.660 artikel. Oke, misal tadi sebelumnya saya sudah mempersiapkan Zotero ya. Kita ini banyak ya, ada macam-macam folder. Kita klik folder katekin ini, maka ini udah siap. Ketika kita mau mengakses, kita misal oh ini jurnal pertama ya, ini berkaitan dengan production and characterization katekin loaded. Nah, ini formulasi ya. Kita klik. Sebenarnya bisa banyak cara, banyak langkah. Kalau ini tidak mau melihat ibaratnya abstraknya terlebih dahulu, sebenarnya bisa saja langsung save to Zotero dan beberapa artikel langsung bisa di-download sekaligus. Tetapi kita tidak akan mensortir atau melihat sekilas tentang abstrak. Jika ini kita klik, maka di tab baru akan seperti ini. Nah, kita bisa melihat highlight, kemudian abstraknya. Ketika ini memang sekilas sesuai, langsung bisa kita ambil gitu ya. Perlu kita pahami bahwa di sini ya, ini judulnya tadi, ini jurnalnya Carbohydrate Polymers. Ketika ketemu dengan get access seperti ini, maka dia berbayar. Jadi ketika kita mau mendownload full text, ini tidak bisa karena berbayar ya. Coba kalau kita lihat dia berbayarnya berapa. Nah, di sini 35,95 US dollars ya. Oke, ini nggak masalah, ini ada caranya tersendiri nanti. Yang penting ketika kita ingin download atau memakai artikel ini, kita sudah terkoneksi dengan
Zotero tadi, ini akan lain kali akan saya buatkan konten tersendiri. Kita akan menyimpan artikel ini langsung pada folder Katekin tadi. Maka di sini ada save to Zotero, langsung saja. Ya, ini sudah kesimpan. Jadi link URL ini otomatis sudah kesimpan di dalam mini database kita Katekin ya. Ini ini et al tadi 2020 ya, bener ya. Nah, ini judulnya, jenis artikelnya, kemudian sudah ada abstrak, kemudian kelengkapan dari jurnal. Keperluannya ketika nanti kita mau melakukan sitasi di dalam menulis, harapannya akan lebih mudah dan cepat. Benar ini. Nah, ini udah tersimpan, kita dapat satu artikel. Kemudian ketika kita mau mencari literatur yang lain pun sama langkah-langkahnya. Misal ini berkaitan dengan formulasinya. Nah, saya mau mencari hal yang lain, misal hubungannya dengan berbagai macam penyakit misalnya di sini ya. Nah, coba kita langsung klik. Nah, ini jurnalnya adalah Journal of Functional Food, Green Tea Katekin. Kalau ini jelas tidak ada get access dan sifatnya open access ya, jadi free, bisa di-download full text PDF-nya. Sama dengan yang tadi, karena ini masih tadi Katekin, berkaitan dengan Katekin, saya akan menyimpan di mini database saya di reference manager Zotero. Nah, ini secara langsung kalau dia gratis karena download PDF bisa dan di sini open access, maka full text di Zotero pun akan tersimpan. Kita cek di Zotero-nya. Nah, ini Onishi et al tadi ya. Kita cek di sini ada PDF-nya. Ketika yang tadi berbayar tidak ada, hanya URL-nya. Jadi sudah tersimpan, kita nanti bisa download dengan trik yang lain. Ini kalau kita mau melihat PDF-nya, tinggal diklik saja. Nah, seperti ini ya. 2020 juga ini ya. Ini full text. Nah, ini ketika kita mau menyusun review artikel, tentu ini sangat berguna, terutama kita melihat dari result dan discussion-nya, sehingga artikel ini apakah layak untuk kita masukkan di dalam menyusun review artikel nantinya. Oke, seperti ini. Kita kembali ke webnya, dan banyak cara tentunya untuk melakukan searching menggunakan search engine Science Direct. Salah satunya seperti ini yang sudah saya jelaskan. Kita juga bisa melakukan sortir gitu ya. Ketika ini adalah nama-nama jurnal. Apakah kita mau mencari artikel tentang Katekin ini hanya dari jurnal-jurnal tertentu? Ini bisa. Misal food chemistry atau hanya beberapa, kita klik-klik aja, otomatis nanti dari yang tinggal 8.000 itu akan berkurang. Nah, ini terus berkurang. Jadi semakin spesifik. Oke, saya rasa cukup untuk Science Direct. Selanjutnya kita mencoba untuk melakukan searching menggunakan search engine Springer Link ya. Tampilan awalnya akan seperti ini. Kita tinggal klik saja, ada search sini Katekin. Kalau ini awalannya adalah menggunakan keyword gitu ya. Nah, maka sama dengan Science Direct tadi tentunya. Kalau di Springer ini kita temukan 11.857 artikel, yang ini tentu tersebar ya, bisa original artikel, review, book chapter, ensiklopedia dan sebagainya. Nah, ini di sebelah sini jelas yang artikel ini ada sekitar 8.000-an, chapter book ada 3.000-an ya, dan seterusnya. Bahkan di sini ada suatu protokol. Nah, ini keunggulannya Springer Link ini, dia di content type-nya ini ada protokolnya juga. Jadi ketika kita mau melakukan suatu protokol metode uji, misal hubungannya terkait dengan uji-uji farmakologi, ini bisa. Jadi kita hanya search di bagian protokolnya saja. Ini uniknya di Springer Link. Coba kita hanya artikel saja misal. Nah, ini sudah langsung berkurang ya. Jadi hanya 8.000 yang berkaitan dengan within artikelnya ini. Nah, ini banyak sekali jurnal-jurnal tentang Katekin ya, yang ditemukan di isolasi, di Camellia sinensis kayak gitu. Oke, mungkin saya akan klik yang ini sebagai contohnya saja, maka akan ketemu seperti ini. Nah, ini juga mengindikasikan berbayar ya. Ini harga satu artikelnya
37,40 euro ya, nggak lagi dolar, ini euro gitu ya. Tinggal dikalikan saja kan, satu artikel udah harus berapa gitu ya. Oke, ini kita abaikan dulu berbayar dan tidaknya, itu relatif nanti. Misal saya ingin artikel ini ya, kemudian bagaimana cara memindahkan ke reference manager? Sebenarnya sama saja, kita tinggal klik di ikonnya ini, ada save to Zotero, tinggal diklik, maka dia secara otomatis akan menyimpan ke mini database di reference manager Zotero kita. Nah, ini langsung full text videonya kesilang ya, karena berbayar. Oke, nggak masalah, kita lihat di Zotero-nya ya, Pollock et al. Ini 2011 sudah kesimpan ya. Yang penting adalah data-data ini sudah kesimpan. Masalah nanti mau ditambahkan, ada caranya terpisah gitu ya, ada caranya sendiri. Oke ya, jadi ini folder tentang Katekin. Nanti harapannya dari penelusuran ini nggak hanya 3, ini cuma contoh saja, nanti akan banyak sekali jurnal yang ada di folder khusus Katekin ini. Nah, kita kembali saja. Oke, untuk yang lain saya rasa sama. Misal kita mau membatasi, misal newest first gitu ya, kita akan klik. Nah, ini jurnal-jurnal yang update. Jadi kalau yang mau jurnal di tahun-tahun yang lebih lama, kita bisa klik di oldest first. Ini yang 2020, 2019, sebenarnya jurnal-jurnal yang baru. Oke, untuk Springer seperti ini. Kita juga bisa menelusuri sebenarnya dari jurnal ya. Ini silahkan di explore sendirinya, tentu akan lebih paham ketika langsung praktek gitu ya. Nah, ini kalau kita melihat di Springer ini ada banyak sekali jurnal-jurnal yang terdata gitu ya. Jadi banyak sekali, kita bisa mengeksplor di sini. Kemudian coba kita ke Willy. Nah, tampilan pada Willy ya, di Willy Online Library seperti ini. Sama juga dengan Science Direct, Springer, ini juga sama. Silahkan langsung dimasukkan keywordnya ya, maka akan muncul banyak sekali judul-judul artikel yang berkaitan dengan Katekin. Di sini pencarian tentang Katekin ketemu 12.827. Nah, ini jurnalnya ada sekitar 11 ya, banyak sekali ya berkaitan dengan Katekin ini. Ada tentang Katekin, fraction dari Camellia sinensis, banyak sekali, tergantung apa yang mau kita cari. Ada hubungan juga antara struktur antioksidan, activity relationship, luteolin, Katekin dan sebagainya. Ini sama juga sebenarnya, kita mau membatasi pada jurnal saja atau dengan buku atau referensi yang lain, maupun dari tahunnya ya. Bahkan ini ada pilihan bulan gitu ya, bahkan minggu. Kalau kita melihat last week, jadi minggu-minggu terakhir ini ada 30 artikel. Coba kita lihat, ini terbaru ya, jelas ini 2020. Jadi last week, jadi ya masih fresh banget ini ya. Ini ada 2020 ya, April 2020, April juga ini baru. Oke, kalau kita mau membatasi, jadi gunanya search engine ini jelas tidak ada lagi kata-kata Pak susah mencari jurnal 5 tahun terakhir gitu ya. Saya rasa di era digital seperti ini sangat mudah, jadi kita tinggal memainkan, kita butuh artikel-artikel itu yang berapa tahun terakhir ya. Bahkan kadang-kadang ada nanti kita temukan tahun 2021 pun sudah ada. Coba kan, ini kayak nggak masuk akal ya, tapi memang seperti itu memang terjadi karena antrian untuk publish pada suatu jurnal tertentu itu sudah sampai tahun 2021 gitu ya. Oke, kemudian saya contohkan PLOS ONE ya, ada PLOS ONE, tampilannya seperti ini. Untuk PLOS ONE sama saja, masih sama saja. Kebanyakan kalau untuk PLOS ONE ini atau PLOS.org ini banyak sekali teman-teman farmakologi yang memanfaatkan ya. Coba saya cek Katekin ada atau tidak di sini. Oke, dari penelusuran ternyata di PLOS ONE berkaitan dengan keyword yang saya masukkan Katekin ada sekitar 812 hasil penelusuran ya. Kalau ini sama ya,
ini jurnal, sebenarnya jurnalnya. Kalau untuk lebih luasnya tidak hanya di +1 tapi plusnya ini kita centangnya kita hilangin, maka tentunya dari hasil yang 812 ini akan berubah ya. Nah, dia bertambah ya karena yang di +1 tadi kan 812an, jadi ada penambahan karena semua yang berkaitan dengan katekin akhirnya ditampilkan. Kalau kita mau membatasi subjek area juga sama, kita hanya menginginkan yang di medicine and health science misal seperti itu, tidak luas lagi tapi lebih spesifik pada subjek area tertentu bisa. Kalau ini jurnalnya atau tipe artikelnya, jadi ya kalau ini mah ya ternyata ada ditemukan satu artikel jenis review yang paling banyak memang riset artikel. Oke, ini ada author, bahkan ada author di sini, ada publication date-nya juga, mau dari tahun berapa sampai berapa ya, ini bisa kita sortir. Nah, ini sebenarnya sama saja ketika kita menggunakan Science Direct dan Springer tadi gitu ya. Misal saya ingin klik yang ini, kemudian nanti akan saya simpan ke dalam mini database reference manager saya. Nah, ini kita langsung simpan. Ini bisa di-download full text-nya dan ini gratis karena open access gitu ya. Kita bisa masuk ke sini dan save to Zotero. Karena ini open access gratis, maka di dalam database Zotero tadi juga akan muncul full text PDF-nya ya. Kita lihat di Zotero ya, Inderjeet et al ya, tahun 2008. Ini kalau kita klik lagi, nah ada full text-nya. Coba kita lihat tampilan full text dari artikelnya terkait dengan phytotoxic effect dari katekin. Nah, ini +1 ya, ini full text PDF-nya. Oke, seperti ini tampilan dari artikel jurnal ya. Oke, dan seterusnya tentunya ya. Ada lagi pub acs.org ya, American Chemistry Society ini ya. Ini sama, kita mau masukkan keyword, misal tinggal kita tulis katekin, nah, akan muncul banyak sekali ya. Ini asiknya kalau menggunakan ACS, ada ilustrasi gambarnya ya. Ini ilustrasinya ya, ini banyak sekali. Ini author, ini jurnalnya, ini topiknya jika mau dispesifikkan, atau ya seperti itu. Kita bisa mensortirnya. Di sini kita temukan ternyata ada sekitar 5.217 artikel yang berkaitan dengan katekin. Nah, oke, kita ambil contoh misal ini ya. Kita klik di sini. Ini juga free ya sepertinya ya. Coba kita save. Kemudian kita cek di database-nya ini ya, ACS. Tetapi kalau di database-nya ini tidak ke-download secara otomatis, jadi harus di-download secara manual. Nanti bisa dimasukkan PDF-nya ini ke Zotero-nya. Ini gratis. Oke, saya rasa untuk tata cara secara teknis penelusuran seperti itu, jadi bisa dieksplor dengan berpraktek langsung. Saya rasa sangat mudah sekali, tinggal membiasakan dan tata cara search-nya, jadi sangat mudah untuk dilakukan. Saya Saum Sian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.